Ibu boleh mempercantik diri, boleh. Kalau izin dengan suami boleh. Boleh pakai apapun kita boleh. Selama itu tidak menjauhi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi celaka demi celaka, gara-gara rencong kita tidak sholat. Gara-gara benda deki sempajang, celaka. Gara-gara sedo kita tidak sholat. Balot-balot tawanu. Betul? Bu, kita minum bu paling mudah masuk ke dalam surga, kau sampaikan. Bu, kita itu paling mudah masuk ke dalam surga. Kenapa? Dua aja konsepnya. Pertama, laksanakan perintah Allah. Yang kedua, laksanakan perintah suami. Matama kau di surga, pintu manapun kau suka. Maka beda kita suami. Masalah besar. Masalah besar, kita suami berat, bro. Berat. Matana sekali, besar tanggung jawabnya. Tidak semudah kita bayangkan kenapa berat tanggung jawabnya. Ibu, kita sholat, suami sholat, kemudian istri tidak sholat, suami dimintai pertanggungjawaban. Suami ahli tahajud, tapi ada anak tidak sholat, suami dimintai pertanggungjawaban. Kira gitu. Makanya perempuan jangan banyak cerita. Bapak nawan mentongku kau. Tapi itulah ketentuan Allah. Ketentuan Allah adalah kehendak Allah atau rohna pung Allah Ta'ala. Elok ki atau teaki warani dek na warani makunrai orwani narapi tibanya masanya ajal narapi watunna kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang akan mampu menghalangi dan tidak ada yang akan mampu untuk menghindari. Semua adalah merupakan ketetapan Allah. Puramana ngina patentu pung Allah Ta'ala, puramana ngina atur pung Allah Ta'ala, puramana ngina ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Jikalau ajal tiba seseorang, narekona rapi ajalana sederu patawe, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Itulah ketetapan dan pasti terjadi. Di muka bumi ini cuma satu yang pasti, yaitu pasti elok mana ki mati. Yang lain belum pasti. Orang mampu bercita-cita ingin menjadi pejabat, belum tentu dia bisa menjadi pejabat. Orang mampu bercita-cita menjadi orang kaya, belum tentu dia bisa menjadi orang kaya. Tapi mati, bercita-cita apa tidak? Apakah dia laki maupun perempuan? Apakah dia pejabat atau bukan? Tiba masanya faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Jikalau ajal tiba seseorang, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Makanya apa yang perlu kita ambil? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafabil mauti wa'idha. Jadikan kematian itu menjadi pembelajaran besar buat kita. Pancajo ramatingenge menjadi besar buat kita. Kata Nabi, bukan mereka orang yang pintar mengetahui ilmu perbintangan. Tania tawacana sanabita, dia mampu menghitung berbagai ilmu. Dia menguasai ilmu agama, dia menguasai ilmu tafsir, dia menguasai ilmu hadis, ribuan dihafal hadis. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling pintar, orang kami namakes, orang kami namaca, orang yang paling pintar adalah orang yang selalu mengingat tentang kematian. Bu, biasa mo dia ngerang sama tingangnya. Biasa mo. Jangan sampai hari satami dia ngerang. Itu. Alhamdulillah. Pak, biasa mo dia ngerang sama tingangnya. Biasa mo. Biasa mo. Jangan singin janda mi dia ngerang. Umpama. Contohnya.
Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ingin bahagia hanya dua konsepnya, aga ya roh. Yang pertama, perbaiki hubungan kepada Allah. Yang kedua, perbaiki hubungan tak kepada manusia. Kamu toni mato sunni kima sempajang, pulang balik ke tanah suci, Senin Kamis kita puasa sunat. Akan tetapi jahat sama orang lain, jahat sama tetangga, ndak baik sama orang lain, maka bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Kadang ada orang Pak ini rajin solat, 5 waktu solat, pura mengsolat, mengaji, pura mengaji masih kiri, sudah berzikir istighfar. Tapi ketika pergi ke kantor, pergi ke pasar, pergi keluar di sana, na carita Tommy tahu. Ini yang paling banyak. Mestinya semakin kita banyak sujud di hadapan Allah, maka semakin kita banyak sujud meringan dari Allah Ta'ala. Sarikwam mengiarodo kematian akan menjadi mengingat tentang kematian. Kemudian kita senantiasa termotivasi untuk mengingat kepada Allah. Kemudian insya Allah semakin kita banyak mengingat kepada Allah, maka insya Allah sujud kita akan semakin baik dan sempurna. Alhamdulillah. Coba kita bersalawat ibu-ibu. Salatullah mullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli lillah bi ahlil badri ya Allah. Ibu-ibu diam, bapak-bapaknya lagi ya. Ya. 1 2 3 2 1. Salatullah Coba dulu lagi ya. Pacamat ikut coba pacamat ya. Coba salatullah salamullah ala toha lillah. Salatullah mulla ala yasin. Alhamdulillah, bagus Pak, luar biasa. Kata meminta yang penting kan daripada dek gagah. Udah, subhanallah. Apalagi kita ibu-ibu weli surga mana insyaallah. Sabar mana kulakai nanya. Ya komatin roy. Motopi. Baik, kepada seluruh para hadirin wal hadirat, jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Karena mati semua sama, kita akan merasakan semua. Apa yang akan membedakan? Meninggalnya ada 2 versi. Yang pertama versinya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua versi yang kedua meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Apa itu su'ul khatimah Ustaz? Mati dalam keadaan tidak baik. Mati na capura sabaja. Mati dalam keadaan tidak baik. Contohnya, mati dalam keadaan sudah mabuk. Dilepo to mati su'ul khatimah. Na'udzubillahimin. Mati pada saat sudah sabu-sabu. Tilir di lalena toe. Terlepo mati su'ul khatimah. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Mati pada saat menggosip. Jadi harus nak menyanyinya, mengadai menyanyinya. Amok-amok ni nyanyi. Ya kota ni urusat aja nak urusui. Betul? Biasa tu orang kata, bu namu tani urusan dan urusuto. Gila urusan. Tapi tidak ada jadi sini insyaallah. Deto aku
Way ka makeda. Insyaallah. Yang kedua, ada meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Apa itu husnul khatimah, Ustaz? Mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan kebaikan, mati dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Meninggal dalam keadaan sujud, husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan mengaji, husnul khatimah. Meninggal pada saat azan, husnul khatimah. Meninggal selesai sedekah, husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan imam, husnul khatimah. Meninggal pada saat ceramah, husnul khatimah. Apa tandanya Ustaz dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Ketika di akhir kehidupannya dia mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah. Semuanya La ilaha illallah, La illallah. Kata Nabi, barang siapa dia meninggal dengan la ilaha illallah, barang siapa dia mati dengan la ilaha illallah, dahalal jannah, maka dia gaga onronna sangadinna surga pammasena pung Allah Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal. Apa dia bilang, oh bagus paling itu Ustaz, kalau kau meninggal pesan di paling nakal-nakal. Elo pakai mati apa dibaca la ilaha illallah. Tidak semudah itu coy. Betul. Jangan gampangkan apapun kebiasaan-kebiasaan buruk di dunia akan kembali nanti ketika dalam menghadapi sakarat. Ingin kalimat la ilaha illallah, maka biasakan dengan kalimat la ilaha illallah. Paling sedikit 5 kali sehari semalam. Paling sedikit 5 kali waktu kita ucapkan la ilaha illallah. Makanya la ilaha illallah jangan lepas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Barang siapa diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah, maka tempatnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Nah, makanya itu kalau ada orang-orang yang sakit, ajarkan juga itu zikirnya Nabi Yunus, Bu. Kenapa? Ada la ilaha illallahnya di situ. Bagaimana zikirnya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kata Nabi, barang siapa dia sakit, nana baca robek bata pulo makuling materi lasana, kata Nabi, orang ini dikategorikan orang mati dalam keadaan syahid. Makanya kung kata malah salah satu, ajarkan itu zikirnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Bahkan ada yang bilang, Ustaz, kalau umpamanya menanam-nanam ki, supaya tidak masuk itu hama atau tidak masuk itu tigus, ditanam-tanaman tak, baca ngatuiro kalau maghrib. Tapi kita lu dibaca, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kemudian alibuki nero tanata letu ele. Dan tama bawi. Dan tama balau. Itu artinya apa? Zikir itu senantiasa terpengaruh dalam diri kita. Zikir itu adalah salah satu hari ketenangan kita, merasakan kita bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu tersandar kepada Allah. Ketika kita melakukan kebaikan, la ilaha illallah. Ketika ingin hendak melakukan keburukan, la ilaha illallah. Ketika kita dalam perangkap dalam keadaan masalah, la ilaha illallah. Selalu Allah, Allah, Allah. Hadirkan Allah dalam diri kita. Sehat kita ada Allah. Sakit kita adalah Allah. Kita punya masalah kita adalah Allah. Ketika kita meninggal ada Allah. Maka mudah-mudahan kita diakhiri la ilaha. Kenapa? Karena segala sesuatunya adalah merupakan milik Allah. Ya manang dia pun nanya Bapak Ibu apuna namanya pun Allah Ta'ala. Jadi jangan sombong. Engkau tahu napa ni kena doi. Sombongnya minta ampun. Kung kalau napa mi iga. Betul tidak? Ada tong orang baru sedikit-sedikit jabatan, matojo nilonna.
Nyama pada putara. Allah berikan kepada kita. Bukankah itu akan menjadi amanah? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukankah Al-Quran telah memberikan isyarat kepada kita? Bukankah Al-Quran memberikan bocoran kepada kita? Sungguh Allah menciptakan di muka bumi ini perupancajir lebona yelino. Baik tentang kehidupan dan kematian. Liyabluwakum hanyalah ujian bagimu. Allah kasih itu adalah titipan. Namanya titipan indrang. Dia sengi indrang suatu saat kita akan kembalikan. Namanya intang kita akan kembalikan dan mesti diwajai. Jabatan itu adalah utang. Kekayaan itu adalah utang. Kepintaran kita miliki adalah utang. Kecantikan yang Allah berikan kita merupakan adalah utang. Utang itu pasti kita akan kembali. Makanya tidak ada yang abadi. Semua sama di hadapan Allah. Apa yang akan membedakan ayyukum ahsanu amala? Orang-orang yang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Jadi selama kita apa deceng memen ni. Apa narek kumalasan ni apa kilo mapadeceng ay. Mabelan itu. Betul. Selama kisah berbuat baik memang maki. Supaya Allah memang maki berikan kita kesempatan. Supaya kita banyak sujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya kita dalam keadaan diakhiri, kita dalam keadaan baik. Alangkah mulianya orang yang mungkin dahulunya tidak baik. Alangkah mulianya mungkin dahulu banyak maksiat yang dia lakukan. Alangkah mulianya dahulu dia penuh dengan kemaksiatan, berbagai macam dosa yang pernah dia lakukan. Tapi ketika di akhir kehidupannya dia bertobat kepada Allah, melau tobat di Allah Ta'ala puang. Ella da pengakasi. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Teriris dosa yang pernah kulakukan siang dulu. Saya teringat maksiat yang pernah kulakukan terdahulu. Hari ini ya Allah saya berminta dan menajat di hadapanmu ya Allah. Ada pegang enggak? Bukankah Allah Maha Bergembira dan Allah Maha Ampun? Betul Bu? Betul Pak? Bukankah Allah itu adalah Maha Kuasa di atas daripada kuasanya kita? Bukankah Allah itu adalah yang terbaik buat kita? Bukankah Allah itu maha sempurna buat kita? Hanya kita tahu tidak tahu diri. Hanya kita tidak tahu diuntung. Hanya kita tidak tahu diri. Berbagai macam besar kenikmatan Allah buat kita. Nah kita tidak pernah untung merasakan apa yang dirasakan kenikmatannya oleh Allah. Betul? Betul? Kanya hadirin wal hadirat. Jamaah takziah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka saatnya kita berbenah hadirat. Makanya di setiap saat kita dianjurkan untuk berdoa. Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Coba diulangi Bu. Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Gitu na lobe do. Nah, coba diulangi. Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Ya Allah, saya punya keinginan ya Allah. Mudah-mudahan saya matiku ya Allah. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Atau mati dalam keadaan kebaikan. Makanya sebelum mati kita tobat memen irpung Allah Ta'ala. Karena yang namanya manusia Bapak Ibu. Dek gaga rupa tahu dek gaga dosana. Engkau mana dosana. Betul. Dosa dipadatta rupa tahu. Baik disengaja maupun tidak disengaja. Dosa di balik bolata. Kadang mungkin ada sikap yang tidak sesuai dengan keinginan ta. Itu yang terjadi. Dosa sikti. Makanya dengan istighfar. Bisa saja berguguran dosa-dosa ta. Makanya puna main ke sembayang. Pura ki mas sempajang. Jangan lupa istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah dengan dosa yang pernah aku lakukan. Bagaimana Ustadz? Kapan bagus kalau kita melaksanakan salah sunnah taubat? Lebih bagus lagi. Kapan dilaksanakan Ustadz? Pura ki mas sempajang mengaribi. Pura nirodo mas baca sunnah dia nih. Pura nirodo dilaksanakan misalnya sunnah taubat. Berapa rakaat Ustadz? 2 rakaat paling sedikit. Maega terserah sesuai berapa kemampuan ta. Apa niatnya Ustadz? Gampang.
usalli sunnatat taubata raka'ataini adaan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Tidak tahu pakai bahasa Arab, bahasa ugini. Oh puang, maniaka masepajang taubat duan rakang sunnah karena Allah pesan. Tidak tahu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Bugis. Tidak tahu pakai bahasa Bugis, pakai bahasa Konjo. Agak bahasa Konjo na? Itu sih. Pokoknya ya roh. Itu artinya itu niat boleh pakai bahasa yang lain. Orang niat maka takbir ini Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar, baca maki surah Al-Fatihah. Dekisanya Al-Fatihah, Alhamdulillah. Sampai seterusnya waladhdallin amin. Setelah baca amin, ambil maki surah-surah pendek. Mana kita hafal. Qul ya ayyuhal kafir rakaat pertama boleh. Qul huwallahu ahad rakaat kedua boleh. Setelah itu ruku, i'tidal sama dengan solat-solat yang lain. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Habis assalamualaikum istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata Rasulullah apabila dia habis solat purema sempajang na baca robek kita lu denre astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maka dosa-dosanya 1 tahun yang lalu dan dosa-dosanya 1 tahun yang akan datang, maka Allah telah ampuni dosa-dosanya 1 tahun itu. Amin ya rabbal. Bayangkan nih rodobu, banyaknya dosa yang pernah kita lakukan. Tidak pernah kita luput daripada dosa. Tidak pernah kita lupa daripada kita dosa. Maka tutupi dengan dosa itu. Tutupi dengan kesalahan itu. Tutupi dengan maksiat itu. Dengan bermunajat di hadapan Allah. Untuk kita banyak sujud di hadapan Allah. Lisjudu. Bukankah Al-Quran memberikan isyarat kepada kita? Bukankah Al-Quran memberikan bocoran kepada kita? Dipanggil kita panggilan yang sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu. Sinin nama tepe. Wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil kita panggilan yang terbaik. Allah panggil kita panggilan yang sempurna. Bukan ya ayyuhal munafikun. Bukan ya ayyuhan nas. Dipanggil kita panggilan yang terbaik. Ya ayyuhalladzina amanu. Sinin nama tepe. Sta'inu bisabri wassalah. Allah panggil kita sta'inu, minta tolonglah kepada Allah. Pertama bisabri, yang kedua wassalah. Pada cengi sempajata. Oi, sempajaki. Betul? Sesibuk apapun kita sempajaki. Pak, sesibuk apapun kita di kantor, jangan lupakan sholat. Ibu, namo mega apa botingeta sempajaki. Ini yang paling banyak tunda-tunda salat. Anak rekong kama pak botingeng. Tete 10 mamode ni. Nah pesan di bedapi pa nomor pitu. Nama sode na. Gapa? Maro na cila ni. Nah taruh ini warna biru, hitam, warna jingga, biru kuning, ingu. Padahal Pak Mak Lampir. Nama rencon. Nama rencon. Dari atas sampai bawah. Tebal sekali renconnya. Nah iya orang kurang rencon. Tidak bisa ketemu bibir. Karena kapan bibir marusa bencongnya. Jika nolli bapana, ndak bilang lagi bapana makanan aha lah. Oh, aha lah. Umpama. Tapi kan tidak begitu aja kita. Ibu boleh mempercantik diri, boleh. Kalau isi dengan suami boleh. Boleh pakai apapun kita boleh. Selama
itu tidak menjauhi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi celaka demi celaka. Gara-gara rencong kita tidak sholat, gara-gara benda deki sempajang, celaka. Gara-gara sedo kita tidak sholat. Balot tawanu. Betul? Bu, kita minum paling mudah masuk ke dalam surga, aku sampaikan. Bu, kita itu paling mudah masuk ke dalam surga. Kenapa? Dua aja konsepnya. Pertama, laksanakan perintah Allah. Yang kedua, laksanakan perintah suami. Matama kau di surga, pintu manapun kau suka. Maka beda kita suami. Masalah besar. Masalah besar. Kita suami berat, bro. Berat. Matana sekali, besar tanggung jawabnya. Tidak semudah kita bayangkan kenapa berat tanggung jawabnya. Ibu, kita sholat, suami sholat, kemudian istri tidak sholat, suami dimintai pertanggungjawaban. Suami ahli tahajud, tapi ada anak tidak sholat, suami dimintai pertanggungjawaban. Kira gitu. Makanya perempuan jangan banyak cerita. Bapak nawan mentongko kau. Aga nu mentongko madongo matoko mana kamadongo na pitu ni anaknu. Nah, makanya Pak Bu, mudah sekali kita ini masuk ke dalam surga. Kenapa dia masuk ke dalam? Kenapa dia paling banyak? Tapi kata Nabi, hati-hati. Mudah masuk ke dalam surga adalah perempuan, tapi orang yang paling banyak ke dalam surga juga perempuan. Kenapa? Pertama, auratnya dia tidak jaga. Makanya tutup aurat. Pada cengir pakiata. Ya to nawita pakiana makunre makukwe bae. Subhanallah. Apalagi aku dari daerah kota. Yang di atas turun ke bawah. Iya dia wae, menret biasa. Siruntu di tengah, macipi na masipeng. Ditai madosa ki, ditai barang bagus. Demi Allah, itu akan menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang bapak. Bapak tidak mudah. Kalau selesai beras, mau selesai tanggung jawab? Tidak. Apakah selesai bangunan kita mungkin istri selesai? Tidak. Karena kenapa? Persoalan suami bukan persoalan hanya dunia. Persoalan suami bukan hanya persoalan gaji. Persoalan suami bukan hanya persoalan uang. Tapi sampai kita akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat kemudian. Ada orang tua, bagus salatnya. Ada orang tua, bagus tahajudnya. Ada orang tua, ahli ibadah. Tapi ada anaknya yang tidak baik. Demi Allah, itu akan dimintai pertanggungjawaban kita nanti di akhirat kemudian. Makanya Bu, Pak, dukung anak-anak tak. Pak guru paling utama mengaji na yolok. Agamanya dulu. Narekana menjadi dokter, silakan, tidak ada masalah. Mau jadi apa, polisi, tidak ada masalah. Tapi paling utama, tanamkan rasa ketauhidan di hadapan Allah. Tanamkan rasa salat di hadapan dirinya. Tanamkan rasa ibadah di dalam dirinya. Demi Allah, itu akan menjadi tanggung jawab kita nanti di akhirat kemudian. Siapa bilang ngurus agamanya Allah kita akan menjadi miskin? Siapa bilang kita ngurus masjid itu kita akan menjadi miskin? Siapa bilang camat ngurus masjid itu akan diturunkan menjadi camat? Tidak. Allah akan kasih naikkan barakahnya dan keberkahannya. Betul Pak Camat? Masih Pak Camat. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, Pak. Kalau Allah mau, cukup Allah katakan innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Jikalau Allah berkeinginan, jikalau Allah mau, cukup Allah katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Allah yang menaikkan, ada pula yang menurunkan. Allah yang melantik, Allah pula yang menurunkan. Tidak ada mustahil bagi Allah. Yang penting sujud ko, yang penting mengaji ko, urusannya pun Allah Ta'ala. Elok adalah jabatan terserah Allah. Mau tidak hak prerogatifnya Allah, yang penting laksanakan. Ikoton na mega caritan deto pagagajamannu. Abela ko. Tiwir law diliukang. Pakadis di? Aro pakadis tidak seperhubungan. Subhanallah. Ada juga status jam loh. Oh sudah ada. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat, jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka ketetapan itu
adalah ketetapan takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Itulah yang terbaik. Makanya banyakin istighfar. Mudah-mudahan istighfar Allah berikan kita jalan. Makanya ada kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Nabi, barang siapa dia memelihara itu ke-10 di setiap pagina. Yari ke purana mas sampaja subuh na baca ro atau purana mas sampaja ngacar na baca ratoya ro subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maka masalah yang akan dihadapi Allah akan berikan keringanan masalah. Bahkan insya Allah gara-gara kalimat ya roh malah gampang kita ucapkan, tapi matana timbangannya nanti di akhirat kemudian. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ustaz, boleh dipendek beanum pamalampe mopi? Boleh. Cukup subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Ustaz malampe mopi poncoki boleh. Subhanallahi subhanallah subhanallah. Ustaz poncopo me udimo suba. Gaga na ya roh. Akade malaikai buntu toyi. Dengan itulah maknanya zikir kita puji Allah. Dengan zikir Allah akan tanamkan rasa kita kepada Allah. Makanya perbaiki pada cengi. Narapi ni waktu nama kokoi. Kita akan senantiasa dalam keadaan kebaikan. Karena akhir kehidupan ini tidak ada yang tahu. Dek gaga misalnya kapan kita akan berakhir. Kapan kita akan meninggal. Kapan kita akan bertahan. Semua dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Dek gaga uleku puang. Dek gaga eloku puang. Dek gaga kekuatanku puang. Dek gaga ule dan kekuatanku ya Allah. Kecuali dengan genggaman dalam engkau ya Allah. Maka tanamkan dalam diri kita bahwa semua ini adalah merupakan rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Apa diperintahkan Allah? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, sta'inu minta tolong. Pertama bisa bersabar, yang kedua wassalah, perbaiki solatlah. Solatlah yang akan menjaga kita nanti di akhirat kemudian. Maka singi sempajannya, maka semua akan ikut bagus. Tapi kapan sempajannya bermasalah, maka semua akan ikut tidak bagus. Ingat, ketika kita nanti dalam kubur, kita akan didatangi oleh dua makhluk malaikat namanya Munkar wa Nakir. Akan bertanya, man rabbuka? Akan bertanya, man nabiuka? Akan bertanya, man imamuka? Yang jawab bukan lisan, yang jawab bukan mulut, yang jawab bukan lidah, yang jawab bukan timutta, yang jawab adalah amal, yang jawab adalah solat, yang jawab adalah sedekah, yang jawab adalah baca Al-Quran, yang jawab adalah sedekah, yang jawab adalah semua kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan hidup di dunia. Tapi nari kode gaga persiapan, apa yang akan menjawab? Tidak ada akan mampu menjawab kecuali dengan kebaikan. Maka selama kita sehat, selama kita berbuat baik, memang maki, mudah-mudahan insya-Allah kebaikan-kebaikan kita dapat diberikan pahala dan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal